Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat lagi dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini ya menanggapi komentar saudara kita. Aku punya adik yang lahir Jumat lagi. Sekarang 35 tahun, punya anak 3. Dari kecil sampai tua ujiannya ugal-ugalan. Kenapa? Karena orangnya tidak tahu yang namanya bersyukur. Tidak mau belajar dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Bukannya memperbaiki diri, malah mengulangi lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Nah, itulah teman-teman Jumat lagi ya. Jadi kalau masalahmu, Anda kena masalah ya. Kalau Anda ini kena masalah ya. Kalau Anda ini kena masalah dan itu berulang ya, biasanya itu adalah karma ya. Atau ujian tuh hukuman Tuhan ya, bukan ujian Tuhan ya. Makanya setiap masalah itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin masalah itu tanpa sebab, itu tidak mungkin. Setiap masalah ada sebabnya. Lah, temukan sebabnya. Ketika Anda menemukan sebabnya, maka Anda akan mampu ya untuk mengurainya gitu loh ya. Misalkan teman-teman Jumat lagi kena masalah yang ada hubungannya dengan hukuman Tuhan. Anda pernah mabuk misalkan, minuman keras misalkan. Anda pernah berzina misalkan ya. Anda pernah hutang riba misalkan. Hutang riba itu kan haram ya. Terus Anda tidak tobat ya. Anda tidak mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhan, tidak melakukan pertobatan. Suatu saat pasti Anda akan kena yang namanya hukuman Tuhan. Anda akan kena masalah. Tidak percaya silakan dibuktikan. Hukuman Tuhan itu mutlak ya. Tidak nunggu kita meninggal dunia nanti di akhirat ya. Tidak teman-teman ya. Di dunia pun ya, ketika kita salah ya, ketika kita melawan perintah Tuhan ya tetap akan dijatuhi hukuman Tuhan. Lah teman-teman Jumat lagi ya, kesadaran diri semacam ini penting untuk Anda miliki gitu. Bahwasanya ketika Anda dihadapkan pada sebuah masalah, masalahmu tidak selesai-selesai, maka bisa jadi masalah yang Anda hadapi adalah hukuman Tuhan. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah bertobat, menyadari kesalahan dan tidak melakukan lagi. Solusinya ada di situ. Lah saudara kita ini komentar, saya punya adik, dia tidak bersyukur, tidak belajar dari pengalaman yang sudah dia lakukan. Akhirnya apa? Akan kena masalah terus. Teman-teman Jumat lagi akan kena masalah terus dan masalahnya sama sampai kamu sadar. Lah bentuk kesadaran itu kita lakukan dengan ibadah itu loh ya. Berdoa, tirakat ya. Diperbaiki kualitas diri kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak apa-apa, salah itu tidak apa-apa teman-teman. Asalkan kamu tobat, kamu sadar. Yang bermasalah itu ketika sudah salah tidak mau sadar. Akhirnya apa? Terus terus. Ya. Anda tahu Fir'aun ya, Fir'aun, Korun ya. Itu kan sudah salah, tidak sadar dan tidak mau sadar. Sampai terakhir hidupnya ditenggelamkan ya, ditenggelamkan ya di Laut Merah. Ya. Ya. Tidak sadar. Ya memang orang kalau katakanlah sudah mata hatinya sudah buta, itu kebenaran itu tidak akan kelihatan. Ya itu tadi salah satunya ya, yang bisa Anda lakukan yaitu tadi. Ya. Membersihkan diri, membersihkan hati. Nah, terus juga menanggapi komentar saudara kita. Saya lahir Jumat lagi. Sisi baik yang harus lebih utama jika dilakukan di antara puasa, sunnah atau wajib. Karena saya sangat merasa berat untuk ibadah seperti sholat. Mohon penjelasan. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kamu berat sholat, ya terima konsekuensinya gitu ya. Kalau kamu muslim ya, kamu sholat ya, sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Ya. Terus kamu tidak melakukan, itu kewajiban. Kamu sebelum lahir itu sudah ada perjanjian itu.
ya, sebelum kamu lahir, ya, 3 bulan kamu ditiupkan nyawa itu ya. Alastu birabbikum, ya, kamu mengakui, mengimani Tuhan Gusti Allah. Nah, bentuk mengimani apa? Menjalankan perintahnya. Tapi ketika kamu tidak menjalankan perintahnya, ya otomatis Tuhan akan menghukum. Ya. Sisi yang harus lebih utama jika dilakukan antara puasa sunnah atau puasa wajib. Puasa sunnah atau puasa wajib. Lah kamu membandingkan puasa sunnah dengan puasa wajib. Puasa wajib itu wajib dikerjakan. Puasa sunnah tidak wajib dikerjakan. Kalau kamu ingin istimewa, yuk kerjakan tambahan. Ya, ibarat kamu makan nasi pecel. Kamu pingin enak, tambahi peyek. Kamu pingin enak, tambahi mendol. Kamu pingin enak, tambahi macam-macam. Ya, jadi sunnah itu seperti itu. Ya, tirakat itu seperti itu. Ya. Jadi jangan bandingkan. Kamu membandingkan ibadah wajib dan sunnah. Yang wajib tidak kamu kerjakan, kamu mau malah mengerjakan yang sunnah, yaitu juga wajib. Yang wajib harus dikerjakan dahuluan, yang sunnah ditambahi. Sunnah itu tirakatnya. Ya. Apalagi kalau ya kewajiban hidup itu orang muslim itu ya, sholat 5 waktu ya. Bisa subuh, lohor, asar, maghrib. Ya. Sholat 5 waktu tidak kamu kerjakan, terus kamu tirakat puasa, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tidak berkualitas. Ya. Jadi yang wajib dulu didahulukan, ditambahi dengan sunnah. Caranya seperti itu. Sunnah itu untuk mempercepat, untuk nambeli ya, untuk nambeli lubang-lubangnya gitu ya. Untuk nambeli kekurangan-kekurangan itu ditambeli dengan sunnah. Dan biasanya lagu-lagu tirakat itu ya, sunnah-sunnah itu untuk tujuan materi. Kalau ibadah murni ya, murni kewajiban kita kepada Tuhan, ojo dicampur apa-apa. Tapi kalau yang sunnah itu untuk materi kita. Ya, biasanya seperti itu. Misalkan kamu pingin kaya, kamu puasa Senin Kemis. Ya, kamu pingin apa? Misalkan punya mobil. Kamu mau sholawat setiap hari 1000 kali. Tidak masalah itu. Niatnya untuk kepentingan dunia. Tapi pada saat aplikasi, pada saat menjalani ritualnya, hilangkan kepentingan dunia supaya cepat terkabul. Tapi kalau kamu tidak bisa menghilangkan, ketika kamu zikir sholawat ya, misalkan sholawat Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima huli, kamu masih kepikiran dengan kemerungsung keinginanmu, tidak bakal terkabul. Iya, selamanya tidak bakal terkabul. Tapi kamu kalau sudah menjiwai, los, pasti terkabul, cepat. Walaupun ya niat di awal itu untuk kepentingan dunia. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Terus apa lagi nih? Saya lahir Jumat Legi. Mudah-mudahan di tahun 2025 bisa sukses. Umur sudah 63 tahun, lahir 62. Yuk, kita harus punya semangat yang positif ya. Walaupun raga kita sudah tua, tapi kalau semangat kita membara, kita pasti punya strategi gitu loh ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya teman-teman Jumat Legi ya. Nanti ditulis saja di kolom komentar ya. Kita akan buatkan ya materi-materi yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.